Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badrul Mutamam di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal pretest PPG untuk mapel matematika bidang profesional untuk topik nilai taksiran berdasarkan kisi-kisi seleksi program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Nah, kita langsung saja. Sebelum kita membahas soal-soal, nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal nilai taksiran. Langsung saja, ini rumus yang akan kita gunakan. Sebelum saya bacakan rumus nilai taksiran, saya bacakan terlebih dahulu kisi-kisinya. Pada kompetensi mapel atau kalian 20.2 menggunakan pengukuran dan penaksiran, memiliki indikator esensial menentukan hasil taksiran dari operasi beberapa bilangan rasional. Rumus nilai taksiran di sini SR sama dengan SM per HU, sedangkan rumus SM sama dengan setengah kali SWT. Keterangannya, SR itu adalah kesalahan relatif, SM itu adalah kesalahan mutlak, atau ada yang menyebut sebagai kesalahan absolut. Kemudian HU adalah hasil ukur atau hasil pengukuran, SWT itu satuan pengukuran terkecil. Langsung saja kita bahas soal-soal pretest PPG di tahun-tahun sebelumnya. Soal yang pertama. Kesalahan relatif dengan hasil pengukuran 17,20 cm adalah, jadi yang kita akan cari yaitu kesalahan relatif. Di sini yang diketahui adalah hasil pengukuran atau HU sama dengan 17,20 cm. Nanti yang kita gunakan rumus seperti pada materi yang tadi saya munculkan terlebih dahulu agar mudah dilihat. Rumus dari SR itu sama dengan SM per HU. Di sini kita sudah dapatkan HU-nya, tinggal SM-nya. Di situ diketahui SM rumusnya setengah kali SWT. SM sama dengan setengah dikali SWT. Perhatikan, hasil pengukurannya tadi kan 17,20. Ada dua angka di belakang koma. Maka SPT-nya, satuan pengukuran terkecilnya, yaitu 0,01. Jadi ada dua angka di belakang koma. Jika misalkan di belakang koma ada tiga angka hasil pengukurannya, maka SPT-nya 0,001. Kita sesuaikan hasil pengukuran. Nah, kita hitung setengah dari 0,01 yaitu 0,005. Kita sudah dapatkan HU dan SM, maka kita bisa menghitung SR. SR sama dengan SM per HU. SM-nya yaitu 0,005 dibagi dengan HU-nya 17,20. Ini nilainya sama dengan, perhatikan baik-baik, di situ di pilihan jawaban semuanya terdapat 5 angka di belakang koma. 0,005 dibagi dengan 17,20 ini nanti menghasilkan bilangan desimal yang cukup panjang. Nanti kita bulatkan. Jadi hasilnya yaitu 0,0002969 dan seterusnya. Tidak perlu kita tuliskan semua. Di sini perhatikan, di semua pilihan jawaban hanya ada 5 angka di belakang koma. Maka kita akan membulatkan 5 angka di belakang koma. Digit kelima di belakang koma yaitu 9. Maka kita bulatkan di belakang 9 itu angkanya adalah 0. Sehingga kita bulatkan ke bawah. Kita peroleh nilai 0,00029. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, hasil pengukuran jika kesalahan mutlak suatu pengukuran 0,005 dan kesalahan relatif 0,0002 adalah, jadi di sini diketahui di soal kesalahan mutlak atau SM-nya sama dengan 0,005. Kemudian kesalahan relatifnya sama dengan 0,0002. Di sini diketahui rumus SR sama dengan SM per HU, karena di soal menghendaki kita mencari hasil pengukuran atau HU, kita modifikasi rumus SR sama dengan SM per HU, kita tukar SR dan HU-nya sehingga kita dapatkan rumus dari HU sama dengan SM per SR.
nilai dari SM yaitu 0,005 kita bagi dengan 0,0002. Untuk menghitung dalam bentuk desimal sebaiknya kita ubah agar tidak dalam bentuk desimal. Kita kali pembilang dan penyebut dengan 10.000 sehingga kita peroleh pembilangnya menjadi 50 sedangkan penyebutnya menjadi 2. 50 dibagi 2 hasilnya yaitu 25. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 4, Adi mengukur ketebalan papan kayu dan mendapatkan hasil pengukuran. Jadi HU-nya 2,2 cm. Kesalahan relatif hasil pengukuran tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah kesalahan relatif. Kita cari terlebih dahulu kesalahan mutlaknya. Jadi SM sama dengan setengah kali SPT. Jadi setengah kali karena HU-nya ini desimal di belakang koma ada satu angka, maka SPT-nya yaitu 0,1. Setengah dari 0,1 yaitu 0,05. Kemudian kita cari SR. SR sama dengan SM per HU. SM-nya 0,05. Kemudian HU-nya yaitu 2,2. Agar pembilang dan penyebutnya tidak desimal, kita kalikan 100 sehingga kita dapatkan 5 per 220. Kita sederhanakan 5 dibagi 220, pembilangnya jadi 1, 220 dibagi 5 hasilnya yaitu 44. Jadi sama dengan 1 per 44. Kemudian kita bagi 1 dengan 44. 1 dibagi dengan 44 hasilnya yaitu 0,0227 2 dan seterusnya. Saya hanya menuliskan 5 digit saja karena di pilihan jawaban masing-masing hanya ada 4 digit. Jadi kita butuhkan hasil pembagiannya 5 digit, kemudian kita bulatkan. Di sini digit keempat di belakang koma yaitu angka 7, di belakang angka 7 yaitu 2. Karena 2 itu di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0,0227. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 5, hasil pengukuran jika kesalahan mutlak suatu pengukuran 0,005 dan kesalahan relatif 0,001 adalah, kita tampilkan dulu rumus yang tadi. Diketahui di soal bahwasanya kesalahan mutlak atau SM sama dengan 0,05. Sedangkan SR-nya, kesalahan relatifnya 0,001. Yang ditanya adalah hasil pengukuran. Rumusnya tadi kan SR sama dengan yang ini, sama dengan SM per HU. Maka kita ubah HU sama dengan SM per SR. SM-nya yaitu 0,05, sedangkan HU-nya SR-nya yaitu 0,001. Agar tidak desimal, kita kalikan 1000 pembilang dan penyebutnya sehingga kita dapatkan 50 per 1. 50 dibagi 1 hasilnya 50. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kemudian untuk soal nomor 6, nilai yang mendekati 0,40328 adalah, di sini ada pilihan jawaban A sampai D. Cara memperolehnya adalah kita jumlahkan. Jadi hasilnya seperti ini. 0,204 kita tambah dengan 0,20172017 itu sama dengan 0,4031217. Untuk yang B kita jumlahkan sehingga kita dapatkan 0,40302015. Yang C kita dapatkan 0,40332014. Sedangkan yang terakhir yang D kita dapatkan nilai 0,40322016. Kita jumlahkan susun seperti biasa. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai terdekat dengan 0,40328.
Perhatikan hasil masing-masing, ini 3 digit di belakang koma yang awal itu semuanya 403. Nah, maka kita hanya perlu mengecek 2 digit terakhir. Di sini 2 digit terakhirnya yaitu 28. Yang pertama 12 dengan 28 itu kira-kira selisihnya 16. Yang 3 angka di belakang koma ini kan cukup kecil, sehingga kita abaikan saja karena kita cari nilai pendekatannya. Ini yang di belakang koma adalah 02, selisihnya dengan 28 yaitu 26. Ini di belakang angka 32, selisihnya dengan 28 yaitu 4. Kemudian 22 selisihnya dengan 28 yaitu 6. Jadi yang paling mendekati yaitu 0,40332014 yaitu pilihan jawaban yang C. Untuk soal nomor 7, jumlah 4,236 ditambah 6,598 paling dekat adalah, kita jumlahkan terlebih dahulu. 4,236 6,598 kita jumlahkan 14, ini 3, 8, 10. 10,834. Di sini kita bulatkan karena di pilihan A sampai D itu 2 angka di belakang koma. Jadi kita lihat yang belakang saja, 83 itu lebih dekat ke 10,85. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya untuk nomor 8, kita kurangkan hasil operasi dari 11,293 dikurangi 1,569. Kita kurangi, ini jadi 4, jadi 2, 7, 9, 9,724. Nah, nilai yang paling dekat yaitu B. Selanjutnya untuk soal nomor 9, sama seperti tadi, kita kurangi saja 928. 2 kurangi 8 hasilnya 4, ini jadi 4, 4 kurangi 2 hasilnya 2, 6 kurangi 9, pinjam depan, 7, 9 kurangi 1 hasilnya 8. Nah, yang paling mendekati adalah 8,70. Daripada ke 8,75 lebih dekat ke 8,70. Sebenarnya di sini kita juga bisa mensiasati karena ini sifatnya adalah taksiran nilai pendekatan. Kita tidak perlu menghitung sampai seperti nilai aslinya karena di pilihan jawabannya hanya 2 angka di belakang koma, maka kita bulatkan saja nilai-nilai yang kita hitung sebanyak 2 angka di belakang koma. Misalkan 10,652 di belakang koma 2 angka ini kan digit terakhirnya 5. Karena di belakang 5 adalah 2, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 10,65. Sedangkan 1,928 digit keduanya yaitu 2, digit kedua di belakang koma, di belakangnya yaitu 8, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 1,93. Kemudian kita kurangkan 2, 7, 8. 8,72. Dari 8,70 dan 8,75 lebih dekat ke 8,70. Kita bisa melakukan langkah itu kalau tidak menghitung dengan nilai asli. Selanjutnya untuk soal nomor 10, nilai terdekat dari 0,125 per 0,333 dibagi dengan 0,26 per 0,6666. Saya tulis terlebih dahulu, 0,125 dibagi 0,333 dibagi dengan 0,25 per 0,666. Ini biasanya kalau dibagi dengan pecahan kita bisa mengubahnya menjadi perkalian, tetapi pembaginya kita balik. Seperti ini menjadi 0,666 dibagi 0,25. Kita sederhanakan sebelum kita hitung. 0,333 dengan 0,666 ini jadi 1, ini jadi 2. 0,125 dan 0,25 ini jadi 1 yang menjadi 2. 2 dengan 2 sederhanakan jadi 1 per 1. 1 kali 1 per 1 kali 1 hasilnya yaitu 1.
Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sekian untuk pembahasan soal kali ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.